Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin amma ba'd. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai, khususnya para narasumber kita, Pak Bob Azam, selamat bergabung dari Apindo, Sore. dan Pak Faisal Basri, ini teman diskusi yang lama, ini baru ketemu lagi Pak Faisal. Sama Pak Faisal ini sejak tahun 90-an Pak ya. Sebelum Dan reformasi. sebelum reformasi ya. Udah sering kita diskusi. Juga ada bersama kita pada sore hari ini Pak Fuad Bawazir, mantan Menteri Keuangan di era reformasi, pas ketika Indonesia menghadapi krisis tahun 98. Karena itu di sini kita mencoba membahas pada sore hari ini satu horor yang sedang menghantui kita saat ini, yaitu ancaman kebangkrutan yang telah disampaikan oleh banyak pihak, baik dari Kemenaker, dari Apindo sendiri, dan kita juga menyaksikannya sehari-hari. Dan bagaimana ini akan berdampak pada PHK besar-besaran, serta dampak keseluruhannya bukan hanya bagi ekonomi kita, tapi juga dampak sosialnya dan sangat mungkin juga dampak politiknya. Pada sore hari ini kita ingin membedah tema ini secara lebih mendalam. Bagaimana sebenarnya fakta yang terjadi di lapangan. Dan mungkin pertanyaan besar ini yang kita tujukan kepada Pak Bob Azam sebagai pelaku ya. Lalu kemudian bagaimana kita membacanya dalam perspektif ekonomi makro, bagaimana pandemi ini menciptakan krisis ekonomi dan ancaman kebangkrutan dunia usaha yang sekarang sedang kita hadapi. Apakah benar bahwa faktor dari kebangkrutan ini memang hanya pandemi, atau apakah ada masalah sebelum pandemi ini datang, lalu pandemi ini datang sebagai trigger yang membuka atau memecahkan bisul yang sebenarnya sudah ada dalam perekonomian kita. Nah, mungkin ini yang kita tunggu jawabannya nanti dari Pak Faisal. Tapi kita juga perlu membuat satu perbandingan. Apa perbedaan antara krisis dan ancaman kebangkrutan dunia usaha sekarang jika dibanding dengan krisis yang menimpa kita tahun 98? Mungkin ini insya Allah nanti pertanyaan yang kita ajukan kepada Pak Fuad Bawazir, karena beliau adalah mantan Menteri Keuangan, beliau pelaku, beliau juga saksi sejarah, dan mengikuti perkembangan kita selama 20 tahun ini secara terus-menerus. Secara keseluruhan, sejak awal-awal krisis, saya selalu mengatakan bahwa pandemi ini adalah awal dari sebuah perjalanan krisis sistemik yang berlarut. Dimulai dengan pandemi, tapi kemudian akan masuk ke krisis ekonomi, dan kemudian akan masuk ke krisis sosial, dan akan masuk ke menjadi krisis politik. Inilah yang terjadi di banyak negara. Rute dari 4 krisis ini pantau hari demi hari, karena dia berdampak luas dalam kehidupan kita hari ini dan di masa yang akan datang. Kita mendengarkan berita ancaman kebangkrutan dunia usaha ini, khususnya UMKM misalnya, yang telah dideklar banyak oleh Apindo sendiri. Justru ketika kita sudah mulai menyaksikan bahwa apa yang tampak bahwa pandemi ini mulai menurun, seperti yang kita lihat sekarang ini, tapi sebenarnya kita semua sepakat bahwa ini tidak bisa diprediksi. Misalnya sekarang di Rusia, di Turki, ini kembali lagi masuk gelombang keempat. Bahkan di Rusia kemarin angka kematian hampir 1.000 setiap hari, dan angka kasus bisa sekitar 30 ribuan per hari. Di Turki juga sebegitu, dan orang-orang di Eropa, di Amerika sedang menunggu kemungkinan datangnya gelombang keempat dari COVID menjelang masuknya musim dingin. Jadi kita semua sepakat bahwa ini adalah satu krisis yang tidak bisa kita prediksi,
Tetapi akibat dari krisis ini secara ekonomi bisa kita lihat setiap hari dengan tumbangnya begitu banyak perusahaan dan bagaimana itu berdampak pada PHK yang terjadi pada dunia usaha. Kita ingin mendengarkan pada sore hari ini jawaban komentar dari 3 narasumber kita yang berkompeten dalam bidang ini. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini kita secara terus-menerus mengangkat tema-tema strategis melalui Gelora Talks ini yang mempengaruhi kehidupan kita sebagai bangsa, sebagai negara secara sangat fundamental, secara sangat substansial. Salah satunya adalah masalah-masalah seperti ini yang menurut saya harus terus-menerus kita buka, kita jadikan menjadi perbincangan publik, supaya kita concern menyelesaikan masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Saya kira ini pengantar dari saya, mudah-mudahan insya Allah diskusi kita ini bukan hanya membuka masalah secara apa adanya, tapi juga merangsang kita untuk mengilhami kita untuk mencari solusi, terutama adalah menjawab tantangan bagaimana meng-create job, bagaimana menciptakan pekerjaan di tengah krisis seperti ini. Karena bagaimanapun, salah satu sumber perasaan bermartabat pada manusia adalah apabila dia mempunyai pekerjaan, dia mempunyai sumber penghidupan yang membuatnya bukan hanya bisa menyelesaikan masalah kehidupannya sehari-hari, tetapi terutama berasa berharga sebagai manusia, dignity-nya terjaga sebagai manusia. Saya kira itu sebagai pengantar. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang telah bersedia bergabung dalam perbincangan kita sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada kedua narasumber kita, Pak Bob Azam sebagai pelaku dari Apindo dan juga Pak Faisal Basri sebagai pengamat. Tampaknya kita sepakat bahwa ini bukan sekedar masalah ancaman kebangkrutan dunia usaha, tapi juga bahkan ancaman kebangkrutan negara jika kita melihat, dan tampaknya mungkin sesi yang akan datang kita perlu membahas lebih dalam postur APBN Pak Faisal gitu ya. Karena krisis ini sedemikian kompleksnya dan rumitnya, dan saya kira kita juga akan dengan mudah sepakat bahwa yang sekarang kita butuhkan tampaknya adalah satu reformasi ekonomi berskala besar yang sistemik, atau kalau kita mau menggunakan istilah revolusi ekonomi yang lebih sistemik, karena yang kita hadapi ini bukan hanya pandemi yang memicu krisis ekonomi yang memang sudah ada dan bersifat struktural dalam sistem ekonomi kita, tapi juga dipengaruhi oleh banyak faktor geopolitik dan juga transformasi dan perkembangan teknologi serta tren dan terutama isu perubahan iklim ya. Kami sendiri di Gelora insya Allah akan mengembangkan dari kebutuhan terhadap reformasi ekonomi berskala besar ini konsep tentang ekonomi Indonesia masa depan yang ingin saya sebut nanti sebagai Geloranomics gitu ya. Dan saya kira sebagian dari ide-ide Pak Faisal dan tadi dari Pak Bob juga ini sangat relevan dengan beberapa ide yang sedang kami kembangkan di Partai Gelora, terutama bahwa kita membutuhkan ekonomi yang berorientasi pada perubahan iklim, pemberdayaan sosial, transformasi teknologi, dan disebabkan oleh disrupsi pada globalisasi sekarang ini dan pergerakan global manusia, dan karena itu juga ekonomi, orientasi pada ekonomi domestik menjadi sangat penting paling tidak dalam 10 tahun kita ke depan. Dan saya kira masalah-masalah yang sangat rumit tadi mungkin tidak perlu kita sebutkan satu persatu lagi karena memang fakta dan terjadi secara nyata ya. Tapi apa yang menurut saya secara sosioekonomi paling fatal di sini adalah angka pengangguran kelompok usia muda, yaitu kelompok milenial dan generasi Z ini, yang mencapai angka 18%.
dalam sejarah revolusi biasanya angka ini merupakan pertanda bahwa biasanya itu akan memicu satu pergerakan sosial yang besar, karena apa yang kita asumsikan tadinya, yang sebelumnya saya tulis tentang bonus demografi, sekarang tiba-tiba berubah menjadi bencana demografi. Tujuan dari diskusi kita, perbincangan kita sore ini sebenarnya ini bukan soal menerima fakta atau mengkritik pemerintah, tapi lebih kepada membuka fakta secara apa adanya dan menstimulan kita semuanya untuk memikirkan satu arah ekonomi baru bagi Indonesia, dan ini yang saya sebutkan bahwa kita membutuhkan satu revolusi ekonomi baru yang berskala besar dan sistemik. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman media juga yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Mudah-mudahan insya Allah dengan acara Gelora Talks ini kita membantu masyarakat kita mengetahui apa yang menjadi problema substansial mereka, mengubah perbincangan hari-hari mereka menjadi lebih berkualitas, dengan terus-menerus mengkaji masalah-masalah yang kelihatannya tampak berat dan tidak menjadi konsumsi publik, tapi kami ingin mengubahnya menjadi konsumsi publik karena ini menyentuh kehidupan kita secara nyata. Dan tentu saja sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Bob Azam dan juga kepada Pak Faisal Basri. Mudah-mudahan insya Allah dalam dialog-dialog yang akan datang kita bisa terus bertemu dan berkolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.